Selamat pagi anak kreatif. Selamat pagi anak bersih, anak sehat, anak berprestasi hebat. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Oh ya, kabar hari ini kalian semoga saja senantiasa bersih, senantiasa sehat, dan senantiasa berprestasi hebat. Anak kreatif, pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang perilaku terpuji saat olahraga. Tetapi sebelumnya, anak-anak tentunya tahu kalau kesehatan itu mahal harganya. Kalau kesehatan itu harus kita jaga. Makanya kita jaga diri, kita jaga kesehatan dengan aktivitas olahraga dan aktivitas jasmani lainnya. Coba sebelumnya ikuti Pak Guru ya. Sudah siap belum? Sudah? Ya, kalau sudah kita duduk dulu yang tegak. Kita siap-siap. Coba ikuti, tangan kanannya mana ke atas? Sudah? Bagus. Sekarang tangan kirinya? Bagus. Coba dihentikan. 1, 2, 3. Ya, sekarang direntangkan. Sudah? Ya, kembali lagi. Sekarang kembali lagi. Sekarang kita coba pakai lagu ya. Ikuti saja. Kita mulai. Tangan kanan, tangan kiri, mempunyai jari. Direntangkan, disentilkan. Sudah? Putar pergelangan. Maju ke depan, disentilkan lalu tepuk tangan. Ya, sekali lagi ya. Udah bisa belum? Ya, kita coba sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Maju ke depan, disentilkan, lalu tepuk tangan. Ya, bagus anak-anak. Anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar di siaran ruang siar guru. Anak kreatif tentu senang belajar di sini. Di mana? Siaran ruang siar guru. Materinya apa? Perilaku terpuji saat olahraga. Ya, kalau sudah kita siap-siap belajar ya. Untuk anak-anak, kita sama-sama nanti memperhatikan dan coba materi nanti kita praktekkan. Kenapa? Karena pada pagi hari ini kita belajar tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan materi perilaku terpuji saat olahraga. Siap ya? Kita mulai saja. Ya. Anak-anak, perilaku terpuji saat olahraga itu merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang berpengaruh baik sehingga patut dicontoh dan dilakukan dalam aktivitas olahraga maupun aktivitas jasmani. Di situ ada kata-kata apa? Aktivitas olahraga dan aktivitas jasmani. Nah, sekarang kita akan mengetahui sebenarnya, Pak, saya itu pernah melihat di televisi tentang sepak bola. Itu termasuk dalam olahraga atau aktivitas jasmani ya, Pak ya? Pak, saya pernah bermain lompat tali, Pak, dengan teman-teman saya di kampung. Itu termasuk aktivitas olahraga ataukah aktivitas jasmani ya Pak ya? Banyak pertanyaan. Nah sekarang sama-sama kita coba belajar sama-sama.
Apa itu olahraga? Apa itu aktivitas jasmani? Selanjutnya kita lihat. Aktivitas olahraga itu merupakan aktivitas yang melibatkan tenaga fisik dan pikiran yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Sedangkan kalau aktivitas jasmani merupakan gerak tubuh yang dihasilkan dari pergerakan otot dan pergerakan tulang yang memerlukan energi. Jadi kegiatan jasmani itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, sekarang persamaannya apa ya? Aktivitas olahraga dengan aktivitas jasmani itu. Jadi, aktivitas olahraga dan aktivitas jasmani sama-sama untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Itu persamaannya. Nah, sekarang perbedaannya. Yang pertama adalah peraturan. Kalau di olahraga itu di Indonesia, sepak bola Indonesia, sepak bola Amerika, sepak bola Afrika, sepak bola mana lagi coba? Sepak bola di Cina, sama peraturannya. Itu olahraga. Kemudian kalau di olahraga itu untuk mendapatkan prestasi yang setinggi-tingginya, untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya, itu di olahraga. Jadi kalau misalnya aktivitas jasmani apa? Aktivitas jasmani bisa jadi beda. Misalnya di Yogyakarta ada yang namanya gobak sodor. Tetapi di luar Jawa misalnya ada yang namanya galasin. Nah, seperti ini contohnya. Kita lihat sekarang satu aktivitas olahraga. Ini gambar apa anak-anak? Ya, betul. Ini adalah gambar pemain sepak bola. Jadi sepak bola itu merupakan salah satu olahraga. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura bermain sepak bolanya sama. Ya seperti itu. Pemainnya yang 11. Lalu ada lagi. Coba. Nah ini apa ini? Ini adalah aktivitas ataupun kegiatan atletik. Atletik ada lari, ada lempar, ada lompat. Itu juga dipertandingkan baik di SEA Games, di Asian Games, lalu di Olimpiade, yaitu dilombakan. Lompat jauh juga seperti itu. Kemudian ada lagi apa ini? Ya, renang. Renang termasuk olahraga. Kenapa? Karena di mana-mana ya renang dilombakan seperti itu dengan gaya yang sama. Jadi tidak ada ya, misalnya di sini gaya kupu-kupu, lalu di sana gaya serangga, di sana ada gaya kecebong, itu enggak ada. Ya gaya kupu-kupu. Lalu selanjutnya adalah bela diri atau pencak silat. Itu adalah aktivitas olahraga. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui sedikit tentang aktivitas fisik atau aktivitas jasmani. Ini gambar apa? Ini adalah gambar anak yang bermain lompat tali. Lompat tali kalau di situ itu kan bergu 3 orang. Bisa kalian sendiri juga bisa. Lalu ada lagi adalah apa? Sondamanda. Lalu bermain berpindah tempat. Kemudian ada lagi adalah bermain apa ini? Bola tembak. Itu berbeda-beda setiap daerah. Ya, anak-anakku, jadi kita mengenal namanya PTSO. Apa PTSO? Perilaku terpuji saat olahraga. Sportif, sehat, prestasi, hebat. Yes, yes. Coba, kalau Pak Guru bilang PTSO, kalian jawab sportif, sehat, prestasi, hebat. Yes, yes. Siap ya? PTSO, sportif, sehat, prestasi, hebat. Yes, yes. Ya, bagus. Jadi kita pelan-pelan akan belajar. Oh, saya kalau di rumah bermain lompat tali ya dengan teman-teman. Oh, saya itu kalau di rumah bermain sepak bola. Tetapi
saya harus mempunyai sikap yang terpuji. Saya harus mempunyai perilaku yang terpuji saat olahraga. Sekarang, perhatikan video berikut ini. Coba ya anak kreatif, perhatikan ya. Grigor Dimitrov, lawannya jatuh di situ anak-anak. Tapi pertandingan tidak dilanjutkan. Dia langsung membantu lawan pertandingannya. Dibawa itu pelan-pelan lawannya. Dibawa ke tepi, lalu didudukkan, diistirahatkan. Pertandingannya pun dihentikan. Karena dia, pemain itu mempunyai sikap atau perilaku terpuji. Dia menghargai lawannya. Dia bukan ingin menang atau kalah, tidak. Tetapi di situ saya akan memiliki sikap sportif. Saya harus menjaga lawan saya. Lawan saya itu jatuh. Lawan saya itu sakit. Apa yang harus saya lakukan? Yang dia lakukan dengan tiba-tiba langsung melompati net lapangan tenis. Netnya dilompati, mengambil lawannya yang sedang bermain, dibawa ke tepi. Wah, itu merupakan salah satu perilaku terpuji anak-anak. Jadi kalian harus punya sifat itu. Jangan sampai lawan kalian jatuh ketika bertanding malah kalian senang, teriak-teriak, hore saya menang. Nggak boleh itu. Tetapi yang kalian lakukan adalah apa? Menolong walaupun dia musuh saya di lapangan. Tetapi saya masih punya rasa sportif, saya harus bisa menolong lawan saya. Itu ya, anak kreatif. Ya, anak kreatif, kita lanjutkan. Ini, dalam pertandingan olahraga yang sangat ketat, mungkin anak-anak pernah bermain, pernah melihat di televisi, dalam pertandingan olahraga yang sangat ketat, dan penuh dengan emosi. Wah, biasanya anak-anak bermain penuh semangat, fisiknya juga terkuras, emosinya juga terkadang muncul. Nah ini, kita jangan sampai memunculkan rasa-rasa yang tidak baik terhadap kawan, terhadap lawan, atau bahkan terhadap wasit. Tidak boleh itu. Misalnya, ketika saya menjadi seorang pemain sepak bola, saya disalahkan oleh pemain lawan, dicederai misalnya, ringan, tetapi seorang wasit ketika itu tidak mengetahui bahwa itu sebuah pelanggaran. Apa yang anak lakukan? Tidak boleh. Anak-anak langsung mendekati wasit, marah-marah, itu tidak boleh. Tapi yang harus dilakukan adalah ya kita terima dengan lapang dada. Jangan malah protes yang berlebihan, memancing emosi. Akhirnya apa? Penonton pun ikut emosi, terjadi keributan yang luar biasa. Itu tidak boleh. Kita terima segala hasil ataupun bentuk pertandingan itu. Jadi dengan pertandingan yang penuh dengan yang ketat, pertandingan yang penuh dengan fisik yang habis, ya kita tetap bermain, tetap bertanding dengan rasa sportif. Anak kreatif, sekarang ada satu lagi sebagai contoh video, biar kalian itu ketika melihat sebuah tayangan, oh ternyata ini aja sekelas olimpiade, dilihat hampir 65.000 saja bisa mempraktekkan atau menerapkan perilaku terpuji saat olahraga. Bagaimana kalau kita bermain sendiri? Ya, sekarang kita lihat seorang atlet lari. Ketika itu tahun 1992 di kejuaraan olimpiade. Olimpiade itu apa? Olimpiade itu adalah lomba olahraga yang diikuti seluruh penjuru dunia.
Wah, itu namanya olimpiade. Bermacam-macam olahraga di sana dipertandingkan. Salah satunya adalah ini, atletik dalam cabang lari. Sekarang kita perhatikan video ini ya anak-anak sampai selesai ya. Kalian bisa mengambil hikmahnya. Yuk kita lihat. Barcelona 92. Di situ Derek bersiap mengikuti babak final lari Olimpiade tahun 1992. Dia percaya diri karena saya yakin di sini saya akan mendapatkan medali. Karena saya sudah berjuang susah payah. Karena saya sudah berlatih dan akhirnya Derek berlari sekencang-kencangnya. Lari dengan penuh semangat. Tapi apa yang terjadi setelah 150 meter? Derek mengalami cedera hamstring anak-anakku. Cedera hamstring yang tidak pernah dia inginkan. Padahal dia yakin dia akan mendapatkan medali itu di olimpiade, di lomba olahraga tingkat dunia. Tapi apa? Dia tetap semangat anak-anak. Saya harus melanjutkan pertandingan ini. Saya harus selesaikan rute ini. Saya harus selesaikan trek ini. Mungkin ini adalah olimpiade terakhir bagi saya. Padahal riskan sekali jika cedera dipaksakan untuk berlari. Seorang laki-laki datang menghampiri Derek. Derek pun menangis. Kenapa ini menimpa pada saya? Ternyata yang datang siapa? Itu adalah ayahnya. Ayahnya bilang, Derek, kamu gak perlu lakukan ini. Sudah, pertandingan sudah selesai. Derek pun tetap bilang sama ayahnya, enggak ya, saya harus selesaikan pertandingan ini. Saya sudah berjuang latihan. Akhirnya apa? Bapak dan anak itu melanjutkan pertandingan sampai selesai. Derek menyesal sekali. Dan itu hampir mendapatkan sambutan. 65.000 penonton berdiri untuk menghargai perjuangan seorang Derek. Jadi anak-anakku, kita tidak boleh mempunyai sifat yang mudah putus asa. Kita harus berjuang sekuat kita, semampu kita. Kalau tadi kalian melihat video dari Derek tadi, dia berlari kencang. Sebelumnya dia sudah melakukan latihan yang cukup keras. Latihan yang mungkin dia lakukan dari pagi, siang, sore, bahkan malam untuk mempersiapkan sebuah event. Tetapi apa? Ketika di dalam suatu pertandingan, hal-hal yang kita tidak tahu terjadi. Cedera datang, akhirnya dia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tetapi Derek tidak berhenti di situ. Derek terus mempunyai semangat pantang menyerah. Saya harus sampai selesai. Saya harus menyelesaikan pertandingan ini. Walaupun cedera kaki saya ini sakitnya luar biasa. Dan akhirnya Derek pun bisa menyelesaikan pertandingannya sampai ke garis finish. Itu adalah sebuah pembelajaran bagi kita. Mari ya kita paling tidak mempunyai semangat atau etos belajar. Karena apa?
kita punya cita-cita yang setinggi-tinggi, kita perjuangkan. Sekarang kita akan mencoba atau menyebutkan beberapa contoh perilaku terpuji saat olahraga. 1, apa saja? Menolong teman yang terjatuh ketika berolahraga. Nah, ini tentunya anak-anak sudah melakukan ini. Ada teman yang jatuh ketika berolahraga. Anak-anak jangan menjauh, anak-anak jangan tertawa, tapi tolong. Yang kedua, saling membantu ketika bertanding, mengutamakan kerjasama dan kekompakan. Kemudian yang ketiga adalah mematuhi tata tertib dalam berolahraga. Kemudian keempat adalah sportif ketika bertanding lomba olahraga. Coba sekarang dicermati. Oh, saya pernah melakukan ini. Yang pertama menolong teman, sudah. Saling membantu ketika bertanding, mengutamakan kerjasama. Itu adalah di olahraga yang beregu. Misalnya apa? Sepak bola. Nah, itu butuh kekompakan. Bola voli butuh kekompakan. Bola basket butuh kekompakan. Ya. Kemudian mematuhi tata tertib. Ya, kalau misalnya sudah ada peraturan, ya kita ikuti. Kita jangan banyak protes, kita jangan banyak komplain. Kita ikuti saja. Lalu sportif. Kita punya jiwa fair play. Menang dan kalah itu nomor sekian. Nomor 1 adalah apa? Adalah kita mempunyai jiwa sportivitas atau sportif. Anak kreatif, kita lanjutkan. Ini sudah pernah mendengar tentang lagu yang meraih bintang itu? Yang kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Nah, itu kan jelas. Kalau menang berprestasi. Tapi ingat, ketika menang kita nggak boleh sombong. Ketika menang kita nggak boleh tinggi hati. Yaitu prestasi kita terima saja. Tapi nggak usah, wah saya menang, saya juara, yang lainnya tidak baik, yang lainnya tidak bagus. Tidak boleh itu. Lalu kalah jangan frustasi. Ya kita nggak usah kalah terus down. Sudah saya nggak mau bertanding lagi, nggak boleh. Ya. Sekarang kita dengarkan, coba kita lihat video ini, kita dengarkan lagunya biar kalian lebih paham lagi untuk ini ya. Coba kita lihat.